secara atom saja yang terselip di dalam hati kita. Kata Nabi, jangan bermimpi Anda masuk surga. La yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Enggak bakal masuk surga siapapun di antara kamu yang di hatinya masih menyimpan rasa sombong seberat atom sekalipun. Ya, memang. Ya, karena selama ini kita dikasih gambaran oleh para mubalik, para kiai, betapa mudahnya masuk surga. Yang penting sholat 5 waktu, dikira baca subhanallah, la ilallah, man kana kalamu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, akhir ucapannya la ilaha illallah, terus mati surga gitu. Sepertilah dia. Itu jangan salahkan kita ya, salahkan bagaimana. Sehingga nanti yang dijamin tidak lagi tergoda itu adalah bukan mukhlis, tapi mukhlas. Itu komitmen Tuhan. Mukhlis kita ini masih belajar ikhlas. Nanti kadang-kadang ikhlas, nanti kadang-kadang muncul kepengen disanjung juga, kadang-kadang muncul kepengen menampilkan kepinterannya dan sebagainya. Kita masih mukhlis. Tetapi yang sudah permanen, ya forever, itu adalah al-mukhlasun. Sehingga Allah mengatakan, ketika iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, di situ ada ketentuan illa ibadaka minhumul mukhlas. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, udah dijamin, sudah disestempel permanen ikhlasannya. Artinya apa? Ikhlas untuk itu, yaitu yang sudah berikrar dan konsekuen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Tuhan semuanya. Itu kemudian. Jadi memang untuk mencapai tingkat mukhlas itu ya pada akhirnya bahwa tujuan hidup kita nih dari Allah, karena Allah, untuk Allah. Bahasa itu dipakai dari rakyat, oleh rakyat untuk gitu. Kalau kita dari Allah, karena Allah, untuk Allah semuanya. Kemudian yang ketiga, persoalan kufu memang tidak dijadikan syarat sah nikah. Kufu ini hanya dijadikan syarat afdoliyah, syarat keutamaan, tapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Itu pun teori kufu ini hanya satu, yaitu Imam Syafi'i. Yang lain enggak. Baik Hanafi, Maliki, Hambali tidak mencantumkan kufu sebagai persyaratan. Hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kufu ini bukan persyaratan sah, tapi persyaratan keutamaan. Kalau bisa yang kufu, karena kesempatan untuk harmonis, kesempatan untuk bahagia akan lebih mudah. Kufu itu dari mana? Dari usia. Diusahakan kalau kawin itu ya beda umurnya, jangan keterlaluan lah. Yang ideal itu laki-laki 6 tahun lebih tua supaya pantas dipanggil AA, dipanggil Kang Mas. Kalau lebih muda kan susah manggilnya. Siti Khadijah manggilnya apa ya? Dimas. Itu lebih tua istrinya kan, berondong kan? Iya. Kamunya umurnya 70, kawin sama perempuan umurnya 16 tahun. Akan ada kesulitan. Kamunya sudah roboh, dianya lagi sedang semangat-semangatnya dan mengecewakan usia. Nah, tapi perlu dicatat di sini kembali, usia itu dalam artian begini aja. Itu pun ada persyaratan. Sekalipun usianya sama, berdekatan, tapi kalau kesehatannya itu sudah kena TBC, kencing manis, sekalipun umur masih muda, ya ceritanya lain. Sekalipun umurnya sudah 75 tahun, tapi bebas kolesterol, bebas tensi tinggi, ya kan, masih perkasa, I'm strong, ya, aku masih kuat.
bisa terjadi dia bahagia kan gitu. Jadi itu formalitasnya adalah usia, tapi pada akhirnya adalah kemampuan seksual yang masih sempurna. Sebab nanti bagaimanapun pada akhirnya mah bahwa kebutuhan nafkah batin ini tidak mesti harus setiap hari kok. Banyak suaminya kerja di Jakarta, pulangnya seminggu sekali atau kadang-kadang sebulan sekali, tapi istrinya setia, sian bahagia, karena sekalipun seminggu sekali tapi berkualitas. Itu lebih mencukupi daripada tiap hari tapi tidak pernah puas, tidak berkualitas. Mangan anggar kempong angger.